pagi, jumpa lagi dengan saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan pokok bahasan mengenai unsur-unsur halogen atau golongan 7A dalam sistem periodik unsur. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Ini tentunya tahu ya, ini gambar garam dapur, lalu ini kaporit, ini ada odol atau pasta gigi, ada pipa, lalu berikut ini ada teflon ya, lalu ada obat merah, dan yang terakhir AC. Nah, gambar-gambar berikut merupakan gambar-gambar yang berhubungan dengan kegunaan dari unsur-unsur halogen. Diharapkan setelah belajar unsur-unsur halogen ini, maka akan mengerti apa saja yang menjadi kegunaan unsur-unsur halogen, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kali ini akan kita bagi menjadi 4 subtopik, yaitu meliputi yang pertama keberadaan unsur-unsur halogen di alam, lalu yang kedua sifat-sifat, meliputi sifat fisika, sifat kimia, dan termasuk di dalamnya sifat keperiodikan. Lalu yang ketiga ada reaksi-reaksi yang berhubungan dengan halogen, dan yang terakhir nantinya kegunaan unsur-unsur halogen dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, yaitu keberadaan di alam. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu halos dan genes. Halos artinya garam, sedangkan genes artinya pembentuk. Maka halogen dapat diartikan sebagai pembentuk garam. Mengapa demikian? Karena unsur tersebut dapat bereaksi langsung dengan logam alkali membentuk garam. Unsur halogen sangat reaktif, sehingga tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Unsur halogen secara umum dapat dibuat dari elektrolisis larutan atau leburan garamnya. Berikut adalah unsur-unsur yang termasuk atau yang tergabung dalam unsur-unsur halogen, yaitu golongan 7A dalam sistem periodik unsur. F, Cl, Br, I, At, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Semua unsur halogen itu molekul diatomik, dilambangkan dengan X2, artinya F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. F dan Cl itu berwujud gas, sementara Br berwujud cair, sementara I dan At itu berwujud padat. Lalu F itu berwarna kuning, sedangkan Cl berwarna kuning kehijauan, Br berwarna merah tua, I berwarna ungu kehitaman. Ikut dalam gambaran ya, untuk warna fluor, klor, brom, dan iod. Nah, untuk unsur halogen secara umum kita hanya belajar pada F, Cl, Br, dan I. At itu karena bersifat radioaktif, maka kita hanya fokuskan kepada F, Cl, Br, dan I ya. Ini astatin bersifat radioaktif, jadi pada dasarnya tidak tersedia di alam, mungkin tadi ya. Jadi kalau yang bersifat radioaktif biasanya nanti digunakan yang berhubungan dengan terapi ya, terapi kanker, dan diperoleh melalui peluruhan zat radioaktif. Yang kedua adalah sifat keperiodikan pada halogen. Ini saya tampilkan dalam bentuk tabel berikut ya. Jari-jari atom ke bawah semakin besar,
energi ionisasi ke atas semakin besar, sementara keelektronegatifan ke atas semakin besar, sifat oksidator ke atas makin kuat, kereaktifan ke atas makin besar, dan yang terakhir, afinitas elektron ke atas cenderung naik, tetapi terbesar itu pada atom Cl. Ringkasan sifat fisik dan kimia unsur halogen. Sangat elektronegatif dan sangat reaktif. Molekulnya diatomik yang dapat bereaksi dengan logam dan non-logam. Oksidator kuat karena mudah menangkap elektron. Memiliki variasi bilangan oksidasi dari negatif 1 sampai dengan positif 7, kecuali F dalam senyawa negatif 1. Halogen larut dalam air, ke bawah semakin susah. I2 dapat larut dalam larutan iodida menurut reaksi. I2 ditambah dengan I- akan menghasilkan I3-. Garam-garam halida umumnya larut dalam air, kecuali dengan ion perak, raksa, tembaga 2, dan timbal 2 akan mengendap atau sukar larut. Ion halida dapat diidentifikasi dengan larutan yang mengandung ion Ag positif, di mana endapan yang dihasilkan bila ditambah dengan larutan NH3 hasilnya sebagai berikut. Endapan putih ditambah dengan NH3 akan larut kembali, maka bukti ada ion Cl. Endapan kuning ditambah dengan NH3 encer, larut kembali, berarti ada ion bromida. Sementara endapan kuning ditambah dengan NH3 pekat, tidak larut, pertanda keberadaan ion iodida atau I negatif ya. Yang berikut adalah reaksi-reaksi. Karena halogen sangat reaktif, maka otomatis reaksi-reaksi pada halogen akan banyak. Tapi yang terpenting ada beberapa. Yang pertama adalah reaksi halogen dengan gas hidrogen, di mana ketika halogen ditambahkan dengan hidrogen akan dihasilkan asam halida menurut reaksi. Contoh, H2 ditambah Cl2 akan menghasilkan 2HCl. Yang kedua adalah reaksi halogen dengan logam. Pada reaksi halogen dengan logam terbentuk halida yang berupa senyawa ionik. Halogen bersifat sebagai pengoksidasi dan unsur yang bereaksi dengan halogen bersifat sebagai pereduksi. Halogen menerima elektron dari logam menjadi ion halida yang bermuatan negatif. Reaksinya ditulis berikut. Contoh, Na ditambah dengan Cl2 akan menghasilkan NaCl, atau Fe ditambah dengan Cl2 menghasilkan FeCl3. Fluorin dan klorin serta bromin itu bereaksi langsung, sedangkan iodin bereaksi sangat lambat. Yang ketiga adalah reaksi halogen dengan non-logam. Kemampuan bereaksi unsur-unsur halogen dengan unsur non-logam menunjukkan pola yang sama, yaitu kereaktifannya berkurang dari fluorin sampai iodin. Bagian contohnya. Yang keempat, reaksi halogen dengan air. Semua halogen larut dalam air. Unsur halogen yang dapat mengoksidasi air adalah fluorin dan klorin, tapi bereaksi lambat. Hal itu disebabkan potensial oksidasi air adalah negatif 1,23 volt, sedangkan fluorin negatif 2,87 volt, dan klorin minus 1,36 volt. Reaksinya ditulis berikut. Ini dijumlahkan, maka dihasilkan awalnya demikian ya. Untuk 4F negatif dengan 4H positif itu boleh digabung ya. Dengan NO sel 1,64 volt, maka diperoleh reaksi akhirnya menjadi berikut.
Yang kelima adalah reaksi halogen dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin dapat bereaksi dengan basa dan hasilnya tergantung pada temperatur saat bereaksi atau saat reaksi berlangsung. Pada temperatur 15 Celcius, halogen bereaksi dengan basa membentuk campuran halida dan hipohalit. Ini akan menghasilkan suatu autoredoks. Demikian. Yang berikut adalah reaksi pendesakan halogen atau kekuatan oksidator. Prinsipnya adalah halogen atas dapat mendesak atau mengeluarkan halogen bawah dalam senyawanya. Contohnya ditulis demikian ya. F2 ditambah dengan 2 NaCl ini berlangsung karena F2 dapat mendesak atau mengeluarkan Cl dari senyawanya. Reaksi ionnya ditulis demikian. Tetapi, kalau Cl2 ditambah dengan 2 NaF, ini tidak berlangsung. Karena apa? Karena Cl tidak sanggup mendesak F. Jadi intinya tadi, halogen atas dapat mendesak halogen bawah dalam senyawanya. Ingat ya, atas mendesak yang bawah. Senyawa halogen. Pada temperatur kamar, senyawa hidrogen halida berupa gas, tidak berwarna, dan sangat mudah larut dalam air. Hidrogen halida dalam pelarut air bersifat asam, sehingga disebut nanti dengan asam halida. Makin besar perbedaan keelektronegatifan antara hidrogen dengan unsur halogen, maka makin kuat ikatan senyawa tersebut, sehingga kekuatan asam makin lemah. Hal ini disebabkan karena semakin kuat ikatan, senyawa tersebut makin sulit melepaskan ion H+. Diurutkan demikian. Kekuatan asam HF lebih lemah daripada HCl, lebih lemah daripada HBr, lebih lemah daripada HI. Demikian juga nanti untuk titik didih. Untuk titik didih, ini diurutkan berdasarkan gaya antar molekul yang ada pada senyawanya. Hati-hati kalau untuk titik didih nanti yang paling tinggi adalah HF, lalu dilanjut dengan HI, HBr, dan HCl. Hati-hati ya, ini tidak dituliskan. Lalu yang berikut asam oksihalogen. Asam oksihalogen terjadi hanya pada halogen yang mempunyai bilox positif dan dapat terjadi dari reaksi oksida halogen dengan air. Fluorin tidak mempunyai bilangan oksidasi positif, sehingga fluorin tidak mempunyai asam oksi. Contoh reaksi oksida halogen dengan air adalah berikut. Dimulai dari Cl2O, ini akan menghasilkan asam hipoklorit. Lalu Cl2O3 menghasilkan asam klorit. Cl2O5 akan menghasilkan asam klorat. Dan yang terakhir Cl2O7 menghasilkan asam perklorat. Kekuatan asam oksi bertambah dengan bertambahnya oksigen pada asam tersebut. Maka dapat disimpulkan untuk asam oksi pada klor yang paling kuat pada HClO4 atau asam perklorat. Garam halida. Sifat unsur-unsur halogen yang reaktif menyebabkan halogen tidak terdapat bebas di alam, melainkan terdapat sebagai garam-garam halida yang larut dalam air laut, misalnya NaCl dan NaI. Halogen juga terdapat sebagai garam mineral. Contoh garam mineral halida atau halogen berikut ya. Ini ada beberapa. Yang terakhir adalah kegunaan halogen. Jadi untuk kegunaan halogen ini saya tampilkan dalam bentuk tabel ya. Ini boleh dibaca-baca. Ada banyak kegunaan halogen. Itu per masing-masing unsur dan senyawanya. Halogen itu yang terpenting adalah yang paling sering atau paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah freon ya. Freon yang digunakan pada kulkas dan AC. Lalu ada unsur klorin. Nah, klorin ini tentunya pada garam dapur. Untuk senyawanya ada pada pembuatan pipa seperti yang ada pada gambar di awal tadi ya, atau pada kaporit. Sedangkan bromin ini kegunaannya seperti di dalam tabel itu merupakan bahan pembuat etil bromida.
bahan pembuat perak bromida, dan lain-lain. Untuk iodin, nah ini juga berhubungan dengan gambar di awal tadi. Ini termasuk obat luka atau kita kenal dengan obat merah ya. Oke, demikian untuk kali ini. Kita akan masuk ke latihan soal. Ini ada beberapa latihan soal yang tentunya langsung berhubungan dengan materi yang disampaikan sebelumnya. Coba dipelajari, maka semakin mantap nantinya pemahaman Anda tentang unsur-unsur halogen. Jadi unsur-unsur halogen itu didalami oleh dengan membahas soalnya ya, karena bersifat teoritis. Ini boleh dikerjakan. Dan demikian Anda akan dipastikan semakin memahami apa saja tentang unsur halogen. Oke, baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung dengan channel ini, yang turut menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel YouTube ini. Semangat pagi!